Hidup bahagia dapat dipastikan menjadi impian dan tujuan dari semua manusia. Hidup di dunia dengan segala tantangan dan rintangan yang ada di dalamnya sering membuat kita menjadi tidak bahagia. Di tengah ramainya kehidupan dengan berbagai tanggung jawab, beban, hingga tekanan sering menjadikan kita menjadi mudah gelisah dan sedih. Tuntutan hidup di dunia seringkali memberikan efek negatif kepada kehidupan manusia. Namun, beberapa masalah atau tuntutan ini sebenarnya bisa dilepaskan. Oleh karena itu, manusia perlu memiliki kemampuan untuk bisa mengolah perasaan, pikiran untuk senantiasa bahagia dalam berbagai tekanan. Orang yang bahagia dapat ditandai dengan hatinya yang sedang senang dan bahagia. Hati yang senang dan bahagia dapat dilihat dari adanya lengkungan dari mulut seseorang yang membentuk senyum. Dan selain itu, tertawa merupakan salah satu tanda hati seseorang sedang bergembira. Dan tertawa bisa menjadi obat yang ampuh untuk mengubah suasana hati menjadi lebih bahagia. Karena ketika kita tertawa, maka tubuh secara langsung akan menghasilkan hormon endorfin sehingga bisa menimbulkan perasaan bahagia. Tersenyum dan tertawa menjadikan pikiran lebih merespons secara tetap positif terhadap situasi yang sedang dihadapi. Maka dari itu, tersenyumlah dan tertawalah ketika memulai hari, setelah bangun tidur di pagi hari. Aktivitas ini telah berhasil dipercaya banyak orang untuk meningkatkan kebahagiaan dalam hidup. Terkadang terlalu banyak beban pikiran atau pekerjaan dapat menimbulkan seseorang sering mengalami stres, gejala depresi, cemas, atau bahasa kerennya sekarang adalah overthinking. Aktivitas fisik seperti olahraga ternyata merupakan salah satu tips untuk kita yang sedang merasa lelah dan tidak bahagia. Olahraga secara rutin ternyata sangat berpengaruh untuk mengurangi beban stres, gejala depresi, rasa cemas, hingga pikiran berlebihan. Selain itu, rutin dalam melakukan olahraga juga bisa digunakan untuk menaikkan perasaan bahagia sekaligus rasa percaya diri. Nah, untuk bisa merasakan manfaat yang diberikan dari olahraga seperti hidup dengan bahagia, kita tidak perlu melakukan olahraga berat. Cukup melakukan olahraga yang ringan saja. Contohnya yaitu jalan pagi mengelilingi kompleks rumah, mengikuti berbagai kelas olahraga seperti yoga, zumba, dan lain sebagainya. Untuk dapat membuat hati merasa menjadi lebih bahagia, kita bisa mencoba memperbaiki kualitas dan waktu untuk tidur. Waktu yang cukup untuk beristirahat manusia pada umumnya adalah 7 hingga 9 jam per harinya. Selain waktu yang terpenuhi, kita juga perlu menyediakan tempat yang nyaman untuk semakin meningkatkan kualitas tidur. Ada beberapa langkah yang bisa dilakukan dalam menambah kualitas tidur, diantaranya memastikan kamar sudah bersih dan rapi, kemudian memilih ruangan yang tenang, dan disarankan untuk mematikan lampu karena bisa meningkatkan kualitas tidur dan kesehatan mata. Selain itu, biasakanlah memiliki waktu yang pasti untuk tidur. Misalnya, tidur pada pukul 9 malam dan bangun tidur pada pukul 5 pagi. Misalnya, hidup bahagia dapat diperoleh jika seseorang bisa menjaga stabilitas tubuh atau meningkatkan kesehatan pada tubuhnya. Cara yang biasanya sering dilakukan seperti memerhatikan makanan yang kaya akan nutrisi. Sedangkan, makanan yang dihasilkan melalui proses pengolahan yang panjang malah bisa menimbulkan suasana hati yang buruk. Ketika tubuh mendapatkan cukup nutrisi, tubuh pun akan terlindungi dari segala macam penyakit dan membuat hormone bahagia menjadi lebih meningkat. Memberikan pujian tidak hanya bisa menyenangkan hati orang lain, pujian kepada orang lain ternyata juga bermanfaat untuk diri sendiri. Hal itu bisa membuat kita lebih memiliki suasana yang baik karena dipengaruhi oleh orang lain. Pujian yang disampaikan memberikan efek yang menenangkan dan membuat orang lain menjadi lebih nyaman dan rileks. Tanpa disadari, kita akan tersenyum dan merasa bahagia ketika melihat orang lain terlihat lebih baik karena pujian yang disampaikan. Dalam menyampaikan pujian kepada orang lain, kita dapat lebih memfokuskan pujian pada apa saja yang dimiliki oleh orang tersebut. Selain menyampaikan pujian untuk fisik, kita juga bisa menyampaikan pujian untuk perilakunya, tutur katanya, pemikiran, dan lain sebagainya. Dengan memberikan pujian apa saja yang ada pada diri seseorang, kita menjadi lebih sederhana dan bisa menghargai apa yang sudah kita miliki. Selain sebagai makhluk yang memiliki perasaan di mana setiap manusia pasti pernah merasa sedih, manusia pun merupakan representasi dari makhluk sosial.
Sekalipun beberapa orang memiliki karakter introvert, namun, tetap saja seorang introvert memerlukan waktu untuk bercerita dan bersosialisasi dengan satu atau dua yang dipercaya. Terutama ketika ada kesedihan yang menyelimuti. Tentu ini sangat wajar terjadi. Terutama jika realita tak seindah harapan, baik dalam urusan pertemanan, percintaan, kesehatan atau pekerjaan. Boleh bersedih tapi jangan terlalu lama. Sebab bahagia berhak datang kapan saja. Oleh karena itu, salah satu tips yang bisa dilakukan agar bisa tetap hidup dengan bahagia adalah tidak larut dalam kesendirian. Banyak penemuan tentang dampak buruk yang diberikan oleh media sosial terhadap kualitas hidup manusia. Seseorang yang memiliki ketergantungan dan tidak bisa melakukan kontrol terhadap kebiasaan dalam bermedia sosial akan cenderung memiliki pikiran yang negatif. Di era yang serba digital, menggunakan HP untuk berselancar melalui sosial media memang sudah menjadi kebutuhan utama manusia. Untuk memulai kebiasaan baru supaya tidak tergantung kepada HP dan media sosial, kita bisa mengganti kebiasaan mengoperasikan perangkat tersebut dengan membaca buku, mengunjungi tempat yang diimpikan, mengobrol dengan teman atau keluarga, atau menggunakan waktu untuk rehat atau tidur sejenak. Memanfaatkan waktu selain untuk menggunakan HP dan media sosial akan sangat membantu kita agar menjadi lebih positif dan hidup dengan lebih bahagia. Seperti yang diketahui bahwa perasaan setiap orang sangat beragam, dalam usaha menciptakan self-care sendiri perlu disesuaikan dengan situasi dan keadaan hati seseorang yang sedang membutuhkannya. Misalnya saja, ketika sedang merasa galau atau gelisah sehingga butuh menaikkan mood. Kita bisa mencoba untuk melakukan sesuatu yang disukai, seperti membeli makanan, atau memasak bagi yang hobi masak, atau membersihkan rumah, atau jalan-jalan dan ketemu banyak orang, atau bahkan bisa juga menaikkan mood dengan menonton film seri dan lain seterusnya. Melakukan kebaikan dengan saling berbagi sesuatu dapat membuat hati seseorang menjadi lebih bahagia. Sesuai dengan konsep bahwa manusia adalah makhluk sosial, berbagi apa yang kita punya dapat membuat kita menjadi lebih berarti sehingga dapat memunculkan perasaan senang dan bahagia. Beberapa contoh yang dilakukan misalnya seperti menyalurkan sumbangan atau donasi kepada seseorang, atau berbagi dengan memberi makan hewan liar di jalan maupun di pasar, atau memberikan petunjuk arah bagi yang tidak tahu jalan, dan banyak ya, hal-hal kecil yang bisa kita lakukan untuk membantu orang lain, karena dalam proses itu, kita akan merasakan mood yang membaik gitu setelah membantu orang lain, akan ada kebahagiaan tersendiri. Cara sederhana untuk hidup bahagia adalah dengan mencoba memperhatikan setidaknya satu hal kecil yang indah di sekitar kita setiap harinya. Catat dan syukuri itu karena dengan bersyukur membantu kita menemukan kebahagiaan, membantu kita untuk fokus dengan apa yang kita miliki, bukan apa yang tidak kita miliki. Alhamdulillah pagi ini tidak kena macet di Kopo, dan lain sebagainya, banyak kemudahan dua, atau nikmat dua kecil yang seringkali tidak kita sadari, karena kita sudah terlalu sering mendapatkan itu gitu loh, ketika kita tidak mendapatkannya, baru kita mengeluh, merasa kehilangan, maka dari itu, penting untuk kita lebih peka dengan apa yang sudah kita dapatkan mulai dari kita bangun tidur, sampai dengan ketika kita mau tidur di malam hari. Kebahagiaan yang datang, ditentukan dari cara kita bersikap. Hal sederhana yang kita lakukan dapat menentukan kebahagiaan yang akan kita dapatkan. Jangan cepat menyerah dengan keadaan dan jangan pernah berpikir hidup kita tidak bahagia. Berpikir positif dan mengucapkan sesuatu yang positif, karena itu dapat menjadi doa dalam hidup kita. Yuk, mulai perhatian dengan mekanisme hidup kita dan mulai hidup bahagia dari sekarang.